Pada prinsipnya, kanker itu adalah pertumbuhan sel abnormal di luar kendali. Jadi kanker ini terbagi dua, kanker organ padat dan kanker darah. Memang ada individu-individu yang rentan mengalami kanker, ya mungkin faktor genetik ya. Mungkin di keluarganya banyak yang terkena kanker, jadi dia mudah kena kanker. Dan juga gaya hidup, terlalu banyak mengkonsumsi produk-produk olahan, tapi juga zat-zat yang mempunyai unsur karsinogen, jadi dia bisa memicu kanker. Kalau dia stadium awal dan bisa dioperasi, maka dia dioperasi dulu. Kalau stadium menengah, kadang-kadang kita memberikan kemo dulu sebelum operasi. Itu namanya neoadjuvan kemoterapi. Sedangkan kalau untuk stadium yang lanjut, memang lebih dinominasi oleh terapi sistemik. Pemberian obat-obat sitotoksik, kalau orang awam mengenalnya kemoterapi. Kemudian ada juga terapi target, kemudian ada juga terapi anti hormon, dan sekarang juga ada kategorinya imunoterapi ya. Kalau dia datang udah stadium lanjut, pengobatannya perlu berkelanjutan. Makanya pada kanker ini dianjurkan untuk segera melakukan pengobatan jika sudah ketahuan kanker. Pada prinsipnya, kanker itu adalah pertumbuhan sel abnormal di luar kendali. Jadi di badan kita ada sel yang normal, entah karena apa sel normal itu berubah menjadi abnormal. Dan ketika dia menjadi abnormal, dia tumbuh di luar kendali. Dan dia juga bisa menyebar ke tempat lain, akhirnya ya menggerogoti tubuh si pasien itu. Jadi kanker ini terbagi dua, kanker organ padat dan kanker darah. Kanker organ padat adalah kanker yang mengenai organ-organ tubuh kita yang bentuknya padat, misalnya kanker payudara, kanker otak, kanker paru, kanker usus besar. Sedangkan satu lagi adalah kanker darah, jadi mengenai sistem di darah kita. Karena sebenarnya hampir seluruh bagian di tubuh kita bisa menjadi kanker. Jadi gejala kanker itu tergantung dari organ apa yang terkena. Ya, kalau dia mengenai organ padat, misalnya kanker payudara, itu biasanya keluhannya benjolan di payudara. Kalau dia misalnya kanker paru, awalnya mungkin tidak ada keluhan, tapi lambat laun bisa muncul keluhan batuk, sesak, atau nyeri di dada. Kalau dia di usus besar atau di usus yang lain, itu berkaitan dengan keluhan saluran cerna. Bisa dari nyeri perut, pencernaan terganggu, atau buang air besar disertai darah. Kalau kanker di sistem peredaran darah, itu keluhannya biasanya berkaitan dengan sel darah yang terkena. Misalnya kalau yang terganggu darah putih, ya itu leukositnya tinggi, gampang kena demam, ya. Pasien pucat, lekas lelah, itu di kulitnya suka ada bercak-bercak perdarahan bawah kulit. Tentunya itu membutuhkan pemantauan. Jadi kadang-kadang kita melakukan pemeriksaan berkala secara serial. Misalnya kalau kita curiga ini kira-kira gelagatnya kanker darah, tentunya kita perlu memeriksa darah mungkin setiap minggu atau setiap 3 hari untuk melihat perkembangannya bagaimana. Bisa aja sisa-sisa dari sel kanker yang kemudian aktif kembali, atau memang ada individu-individu yang rentan mengalami kanker, ya mungkin faktor genetik ya. Mungkin di keluarganya banyak yang terkena kanker, jadi dia mudah kena kanker. Dan juga gaya hidup ya, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi produk-produk olahan, memang secara tidak langsung itu berkontribusi terhadap munculnya kanker. Bukan cuma itu, tapi juga zat-zat yang mempunyai unsur karsinogen, jadi dia bisa memicu kanker.
Jadi pengobatan kanker ini ya tentunya dibedakan antara kanker solid tumor dan kanker darah. Kalau kita bicara kanker solid tumor, kita lihat dulu stadiumnya bagaimana. Kalau dia stadium awal, ya misalnya stadium 1 dan bisa dioperasi, maka dia dioperasi dulu. Untuk terapi lanjutannya tergantung nanti temuan dari jenis selnya. Kadang-kadang kalau selnya sudah mulai ada tanda-tanda penyebaran, kita perlu memberikan terapi sistemik. Kalau stadium menengah, kadang-kadang kita memberikan kemo dulu sebelum operasi. Itu namanya neoadjuvan kemoterapi. Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan, sehingga kalau nanti dioperasi, keberhasilan operasinya akan lebih baik. Dan juga untuk memperkecil kerusakan jaringan yang timbul ketika operasi. Dan juga meningkatkan kesempatan untuk sembuh. Sedangkan kalau untuk stadium yang lanjut memang lebih dinominasi oleh terapi sistemik. Yang termasuk terapi sistemik di sini adalah pemberian obat-obat sitotoksik, kalau orang awam mengenalnya kemoterapi. Kemudian ada juga terapi target, jadi obat yang spesifik mengenai sel tertentu. Kemudian ada juga terapi anti hormon, misalnya pada kanker payudara yang reseptor hormonnya positif. Dan sekarang juga ada kategorinya imunoterapi ya. Jadi ini pengobatan untuk memperkuat sel imun di tubuh supaya sel imun itu bisa melawan kanker. Nah, pengobatan terapi sistemik ini bisa dikombinasi, bisa sendiri-sendiri. Dikombinasi artinya obat tadi kemoterapi dikombinasi dengan terapi target atau dikombinasi dengan imunoterapi. Kemudian yang lain modalitasnya radioterapi, jadi pasien menjalani radiasi pada bagian yang tumbuh kankernya. Sedangkan kalau kanker darah, pengobatannya memang memakai kemoterapi untuk membersihkan sel kanker yang ada di tubuhnya. Kemudian dapat dilanjutkan dengan pengobatan untuk memaintenance supaya kankernya tidak tumbuh dan juga untuk memantapkan hasil pengobatan yang sudah diperoleh dari kemoterapi sebelumnya. Kadang-kadang ada yang menjalani transplantasi sumsum tulang. Makanya pada kanker ini dianjurkan untuk segera melakukan pengobatan jika sudah ketahuan kanker.